Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Iki kendek apa wong kedua iki. Jadi saya harus menyesuaikan. Dia baik, nah ini kan enak. Baik yang saya hormati Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pak Hidayatul Rahman SEMM selaku narasumber, dan juga Prof. Indah Riyantini, ini teman lama juga Pak, dia pernah ke Belanda ya, dan Bulgaria tahun 2013 ya, dengan saya, Pak Nazar, Pak Harto, kita berempat ya, yang harus cari kucur di pasar Amsterdam ya. Benar ya, benar pada waktu. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang, Al-Ustaz Dr. Insinyur Abdul Malik MP dan seluruh jajaran PDM Kabupaten Jombang, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jombang, Bu Amri dan seluruh jajaran, Ketua PDM se-Kabupaten Jombang, pimpinan amal usaha di berbagai bidang di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang yang saya cintai, saya banggakan. Dan mungkin Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, mungkin dalam rentang waktu sebulan saya hadir terus dalam acara PDM Kabupaten Jombang, baik acara musda sebelum Ramadan ya, dan juga acara kajian Ramadan yang mendekati hari raya. Kalau musdanya mendekati puasa, nah ini mendekati hari raya. Mudah-mudahan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya merasa senang dan bahagia melihat komitmen dan semangat dari teman-teman di PDM Kabupaten Jombang dengan seluruh majelis lembaga yang dikukuhkan tadi, dan juga nanti juga teman-teman di cabang dan organ yang semangatnya luar biasa dalam berkhidmat di persyarikatan, tentu dalam rangka untuk menguatkan dan meneguhkan eksistensi persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Jombang ini. Kita sangat sadar, kita ini Muhammadiyah kalau di Jawa Timur itu kan minoritas, apalagi di Jombang kita ini juga minoritas. Tetapi minoritas secara kuantitas, tetapi tidak di kualitas. Ini yang perlu kita camkan. Sedikit tapi berkelas, sedikit tapi berkualitas. Saya kira itu menjadi prinsip kita dalam menjalankan amanah di persyarikatan Muhammadiyah. Torehan PDM dengan berbagai macam amal usaha, yang meskipun tetap ada PR bagaimana untuk meningkatkan kualitas, maka ini capaian yang luar biasa. Saya yakin kalau dibandingkan dengan
ormas lain secara organisasi ya, bukan secara yayasan atau individu. Secara organisasi, saya yakin BDM Jombang insya Allah masih leading dibanding dengan ormas-ormas yang lain, meskipun ormas itu menjadi mayoritas di Kabupaten Jombang ini. Tetapi kita tetap tidak boleh berpuas diri. Masih ada tantangan yang harus selalu kita antisipasi agar langkah kita ke depan itu tetap on the track dan segaris dengan kebijakan PP dan PW yang punya komitmen untuk menjalankan program-program hasil muktamar, hasil musfil, dan hasil musda maupun nanti sampai ke tingkat cabang dan rakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya disambutkan tapi diberi tema oleh Pak Ketua ini. Jadi jadi sambutan itu bebas aslinya kan, tapi itu sambutan dikasih tema gitu ya. Ini nggak mau Jombang Asian. Sambutannya diberi tema potensi dakwah dan jihad ekonomi di Jawa Timur. Tantangan dakwah saya kira memang luar biasa berat. Sehabis acara di Wonosalam ya, saya harus meresmikan sebuah masjid di pucuk gunung Anjasmoro, ya, di pucuk gunung Wonosalam, yang tentu medannya juga luar biasa sulitnya. Bahkan ketika pulang salah satu mobil rombongan BWM harus kembet dengan terdampar, akhirnya harus ditarik oleh truk supaya bisa lewat, dan akhirnya saya waktu itu kebetulan truk itu membawa material. Saya bilang ke driver saya, itu buruan driver itu yang barang ada sebagian pasir dan batu, minta tolong untuk dibuat nurut supaya nanti rombongan berikutnya tidak kembet ya, tidak terjebak dalam lumpur kan. Tetapi semangat teman-teman ini kan luar biasa. Mereka bisa membuat sebuah amal usaha masjid yang tentu ini butuh kerja keras, butuh effort yang luar biasa. Dan tentu yang lebih hebat lagi adalah hero bermuhammadiyah, itulah yang memang harus menjadi contoh bagi kita. Mungkin bagi kita yang di kota tidak ada masalah dengan fasilitas, tetapi teman-teman yang di daerah sangat terpencil seperti itu, tapi masih bergairah, masih punya komitmen untuk mengembangkan Muhammadiyah di daerah. Nah, kita ingat di dalam surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl itu kan ayat 125, Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu, atau ajaklah orang itu masuk ke dalam ajaran Islam, atau mungkin juga ajaran orang lain itu mengerti tentang persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama tentu dengan cara bil hikmah, dengan cara bijaksana. Bijaksana di sini kan tentu kita ini harus memahami situasi dan kondisi orang yang kita jadikan sasaran dakwah kita. Orang kalau kelaparan itu bukan kita omongin, tidak bisa. Orang ketika ditimpa bencana, orang ketika ditimpa musibah, banjir, gunung meletus,
sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mengakses kebutuhan pangan, sandang, dan pakan. Tapi kemudian kita dakwah dengan istilah wasta'inu bis-sabri was-shalah, misalnya mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as shabirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar Pak, petang pulus itu sudah iso-iso kan. Ini. Nah, jadi apa masalahnya itu? Itu yang memang harus menjadi sasaran yang kita lakukan. Ini orang lesu yo dakwahnya dengan bilhad. Kayak ono beras, ya, kasih minyak, kasih telur, kasih apa saja yang tentu itu menyesuaikan dengan problem yang dirasakan oleh masyarakat atau audiens yang kita dakwah. Maka kalau kita kaitkan dengan wal mau'idhatil hasanah, berilah atau nasihat yang baik. Kalau dalam bahasa modern itu komunikasi yang baik. Maka dalam ilmu komunikasi dakwah itu orang tidak boleh hanya aspek speaking saja, aspek bicara saja. Orang itu harus juga aspek listening, mendengar keluhan, mendengar problem dari masyarakat apa. Nah, listening pun mendengar itu kan ada, mungkin Pak Ali ini dosen bahasa Inggris. Ada namanya to hear, ada to listen. To hear, to listen itu sama-sama mendengar, tapi artinya beda. Kalau to hear itu hanya mendengar saja, tapi tidak merasuk di dalam hati kita. Kita mendengar, tapi ya kita tidak kemudian menjadi empati. Karena mlebu kuping tengah, mlebu kuping kiwa. Itu seperti itu to hear. Tapi yang bagus adalah to listen, mendengar. Tetapi kemudian itu diresapi di dalam hati kita. Oh ya, ternyata masyarakat ini problemnya gak iso mangan. Problemnya mereka butuh pakaian. Problemnya mereka butuh, misalnya kalau dakwahnya terhadap petani ini mungkin biaya produksinya tinggi, misalnya seperti itu. Tetapi kemudian penjualannya dengan harga yang murah. Maka ini dakwahnya apa yang mencari solusi. Bagaimana supaya penjualannya itu lebih tinggi daripada biaya produksi yang telah dikeluarkan. Nah, maka ini adalah tulis. Sehingga kalau dalam bahasa Quran itu, kalau tubiyat itu kan isma'ubi, mendengar. Tapi kalau tulis itu istami, mendengar, tetapi betul-betul merasakan. Nah, setelah kita merasakan tulisan istami'u itu, maka kita timbul empati untuk mencarikan solusi terhadap problem-problem yang kita didapati di dalam masyarakat yang menjadi sasaran dakwah kita. Jadi tidak kemudian dakwah itu dengan aspek speaking saja, bicara saja, pidato. Kita keluarkan ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya seperti itu, tapi ada aspek listening, mendengar keluhan dari masyarakat, mendengar keluhan apa yang menjadi problem dari masyarakat yang menjadi sasaran dakwah itu. Nah, sekarang eranya kan era media sosial. Era media sosial itu, kalau kemudian kita tidak mengambil peran, maka akan muncul berita-berita hoax yang kemudian setiap hari ditemui dalam media sosial kita. Hampir saya yakin hampir semua yang ada di sini punya media sosial. Handphone itu mesti punya. Entah melalui WA, entah melalui Facebook,
Instagram dan lain sebagainya. Nah, maka kita juga harus ikut. Problemnya apa sih sekarang? Problem di masyarakat itu duwe handphone kabeh, tetapi mereka tidak pernah melakukan tabayun terhadap berita-berita yang berkembang di media sosial. Nah, kalau kemudian melihat karakter masyarakat seperti ini, maka kita punya kewajiban untuk memberikan berita-berita yang memang betul-betul validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, termasuk juga bagaimana kita bisa mengkhabarkan kebenaran Al-Quran, kebenaran As-Sunnah melalui media sosial. Inilah dakwah digital. Karena problemnya tadi, masyarakat ini nyekel handphone, moco WA, kadang-kadang WA itu dianggap bener kabeh. Termasuk Mbak Google itu dianggap bener kabeh kan begitu. Ya, padahal belum tentu. Ya saya kira misalnya mencari referensi, iya mempermudah ya, tapi kan kemudian tidak semuanya kita anggap kebenaran. Karena masyarakat kita ini agak, mohon maaf ya, agak males tabayun kan begitu. Padahal kita sudah diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nabi. Ini surat Hujurat ayat 6. Wahai orang yang beriman, jika datang pada kamu satu berita, satu kabar dari orang-orang fasik, medsos itu bisa menjadi fasik kan begitu? Ya. Tapi kalau kemudian langsung kita percaya, ya itu bisa menjadi berita yang hoax. Maka kata Allah, fatabayyanu, selidiki dulu kebenarannya. Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nabi. Agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa kamu mengetahui yang sebenarnya, hanya gara-gara kamu tidak mau tabayun. Maka tugas kita punya potensi dakwah melalui media sosial, itulah dakwah digital. Saya nggak tahu di Majelis Tabligh, LDK, PDM Kabupaten Kota. Saya kira harus, mohon maaf, istilahnya yang mulai teknologi. Kalau bisa buat artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang memang itu sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, sumbernya kebenaran. Nah, kebenaran hakiki itu kan kebenaran yang bersumber dari Allah dan Rasulnya kan. Nah, ini penting. Maka dakwah digital ini menjadi sebuah keharusan untuk kita lakukan, karena dunia media sosial yang begitu akseleratif, sangat cepat, yang kadang-kadang banyak menampilkan berita-berita yang hoax, yang tidak benar dan tidak valid. Makanya kadang-kadang kita ini jangan langsung percaya dengan berita di media sosial. Oh, Pak Haidar, misalnya Pak Ketum, misalnya sowan ke Pak Jokowi misalnya, nanti sudah isunya macam. Padahal tujuan Pak Haidar adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Misalnya seperti itu. Kan sering. Apalagi ini tahun politik Bapak Ibu semua. Tahun politik itu mesti berita-berita yang hoax, menjelek-jelekan satu dengan yang lain, itu akan terus dilakukan.
Karena ini istilah kita kalau orang politik eranya era post-truth. Post-truth itu sebuah kebenaran kalau direkayasa itu bisa menjadi sebuah kesalahan. Sebaliknya sebuah kesalahan kalau kemudian direkayasa oleh buzzer-buzzer itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Ini eranya era post-truth. Ini dunia politik, tahun-tahun politik akan terjadi seperti itu. Maka Bapak Ibu abaikan. Hanya kalau saya dalam politik itu jangan terlalu militan dukung 1-2 calon, jangan. Kadang-kadang ya kodoi kan begitu ya. Ya artinya betul-betul kita aman. Yang memang track recordnya baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara agama, maka itu yang kita dukung. Tapi tidak harus kemudian mati-mati. Saya kira peristiwa 2019 itu sama. Ketika kita mengagung-agungkan salah satu calon, tapi kemudian pada akhirnya juga jeketek kan itu ya. Itu yang pertama. Jadi dakwah digital itu sebuah keniscayaan. Maka teman-teman yang di majelis tabligh, di lembaga dakwah komunitas, majelis tajik, saya yakin bisa melakukan kolaborasi dan sinergi untuk membuat dakwah melalui media sosial, tetapi yang memang betul-betul bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan tentu sesuai dengan garis di Persyarikatan Muhammad. Yang kedua tentang jihad ekonomi. Bapak Ibu sekalian, saya di PWM itu sejak tahun 2005. Saya sebagai Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kemudian tahun 2010 saya sebagai Wakil Ketua PWM yang membidangi kesehatan dan kebencanaan. Tahun 2015 saya agak menyimpang sebagai bendahara PWM. Saya merasakan perkembangan amal usaha di bidang kesehatan itu. Ketika saya mengakhiri masa jabatan sebagai Ketua Majelis Kesehatan, itu kami hanya punya 21 untuk Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah se-Jawa Timur. Dalam rentang 2 periode, mulai 2010 sampai 2022, sekarang itu punya 35 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah se-Jawa Timur. Artinya dalam 12 tahun itu ada tambahan 14 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Sehingga per tahun itu 7 dibuat rata-rata 7 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Dari sisi kuantitas, amal usaha bidang kesehatan kita semakin banyak. Yang meskipun tetap ada PR dari sisi kuantitas. Ya, termasuk mungkin RSM Jombang itu juga menjadi PR. Saya kira yang Mojoagung itu sudah progresnya sekarang kemajuannya luar biasa. Mojoagung. Terima kasih Pak Jojo ya. Ini tahun 2021 ya diresmikan rumah sakit PKU, tapi sudah kategori sehat dan memiliki profit yang lumayan signifikan. Nah, PR Jombang gitu ya. Aku tidak menjombang dari izin. Nah, tetapi di bidang ekonomi, Muktamar Makassar 2015 itu sudah memutuskan untuk pilar yang keempat ya, untuk menambahi
pilar dakwah Muhammadiyah kan yang abad pertama kan kesehatan, pendidikan, dan sosial. Kemudian abad kedua ada pilar kebencanaan dan pilar ekonomi, jihad ekonomi. Nah, tetapi kenyataannya di PWM Jawa Timur itu sampai sekarang program-program yang terkait dengan jihad di bidang ekonomi ini masih belum terlalu menggembirakan, masih dalam tataran wacana. Dan saya khawatir tadi seperti kalau kita berdakwah hanya aspek speaking saja Pak Dede, hanya bicara saja teori ekonomi kan, tapi implementasinya di lapangan itu masih belum. Maka ketika Pak Hidayatur Rahman selaku Ketua PDM Kabupaten Blitar sekaligus, kalau saya bilangnya putra mahkota PT Jati Nol, putra mahkotanya Pak Siswoyo, ya Pak Siswoyo, seorang pengusaha ayam dari Blitar yang sudah malang melintang di dunia perayaman dan perteloran, di peternakan unggas mungkin. Kita punya putra dan alhamdulillah beliau bisa masuk jajaran PWM 2022. Maka saya bilang ke beliau, Pak Dayat, kita ini selama ini hanya wacana saja untuk jihad ekonomi. Maka tugas jenengan, saya kira bagaimana yang selama ini jihad ekonomi itu masih menjadi wacana, tapi kemudian bisa diimplementasikan dalam rentang waktu 5 tahun ke depan. Dan alhamdulillah, dan bersyukurnya ternyata Jombang PDM Kabupaten menjadi pionir untuk jihad ekonomi di Jawa Timur. Ya tentu di bawah bimbingan Prof. Indah, Pak Dayat, ya Pak Malik, kemudian mempunyai ya peternakan ayam ya, dengan kandang yang modern, dengan jumlah ayam sebanyak 30.000. Ini luar biasa. PDM lain belum punya. Nah, tentu masing-masing daerah itu potensinya beda-beda. Jombang sudah memulai dengan peternakan. Mungkin nanti ketika ada Provinda bisa ditambah lagi dengan bidang pertanian. Jaringan Tani Muhammadiyah. Ketuanya Iwari Kedulosari ya, jaringan itu ya. Ketuanya itu Mas Edi itu kan dari desa saya itu lama. Ye, ojo isi di sini aku. Nah, bagaimana Jatam Jombang ini bisa berdaya? Lamongan itu menjadi contoh pionirnya Jatam. Karena hasil beras Jatam dari Lamongan itu sinergi dengan Lazismu itu sekarang bisa dijual ke berbagai daerah. Maka Jatam Jombang saya kira bisa. Saya kebetulan punya slide penggilingan padi, nanti saya kira bisa kerjasama dengan penggilingan padi milik saya. Milik keluarga, bukan saya. Warisan dong. Jadi nanti saya kira itu lebih mudah. Dan insya Allah penggilingan padi di rumah saya itu kapasitasnya besar. Ya. Kita punya mesin pengering itu juga lumayan besar, kalau nggak salah 30 ton per hari itu bisa. Terus juga mesin untuk pecah kulit dan polesnya itu juga lumayan besar. Nah, saya kira kita punya potensi untuk Jatam Jombang.
Maksud saya Jateng Jombang ya ojo kalah kalau Jateng Lamongan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi tentu kan masing-masing daerah potensinya beda-beda. Kemarin Pak Dayat dengan teman di Lumajang ya, itu kan untuk kayu. Nah, mungkin nanti di daerah-daerah lain itu bisa dikembangkan. Nah, ini tugasnya Pak Dayat dan tim Majelis Ekonomi BWM untuk memetakan. Saya ingin di BWM Jatim masing-masing daerah punya amal usaha di bidang ekonomi. Ya tentu cakupannya peternakan, pertanian. Kemarin di UMM kita bicara tentang bank BPR ya, Bank Percetakan Rakyat, maka semuanya itu bisa dikembangkan. Saya yakin dengan kemampuan Pak Hidayatul Rahman, insya Allah semua akan bisa kita realisasikan, tentu sesuai dengan kondisi masing-masing pimpinan daerah. Dan yang terpenting, Bapak Ibu, ini kan banyak di masing-masing beberapa PTU pengen ngedekno perguruan tinggi Muhammadiyah, ojo ngedekno universitas itu gampang ngadeke, tapi operasionalnya yang susah. Saya kemarin ditemui dari PDM Magetan, ditemui dari PDM Pacitan. PDM Magetan ingin mendirikan Universitas Muhammadiyah di Magetan. Ya kami bilang, Pak, kalau mendirikan mungkin mudah, tapi bagaimana setelah berdiri itu untuk operasionalnya? Sekarang ITBM Bali itu saja mengalami kesulitan. Institut Teknologi dan Bisnis Bali. Dulu semangatnya karena Bali minoritas, sehingga kita bantu untuk pendirian dari UM Surabaya dan UM Jember. Tapi yang terjadi adalah sekarang mengalami kesulitan. Hampir 3 tahun mahasiswanya itu hanya 30 Prof. 30 mahasiswa dengan 3 prodi. Artinya kan tidak mudah. Mencari mahasiswa juga bukan perkara mudah, kecuali kalau sudah punya brand yang sangat kuat. Nah, UMM, Surabaya, Sidoarjo, Jember, Ponorogo, Lamongan sekarang sudah mulai bagus. Artinya kalau sudah punya brand, insya Allah mencari mahasiswa tidak susah. Tapi mengawal itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya bilang, Pak, timbangannya dengan daripada mendirikan universitas dengan kos yang tinggi, mending mendirikan klinik Pratama saja. Klinik Pratama itu kan sebenarnya kalau namanya klinik praktek dokter itu selama masih ada manusia, insya Allah masih laku. Ya, kampung lor itu mesti ono. Ya. Yang susah itu nek ogane lor dokter ini susah kan. Ya saya tidak masalah, saya kan nggak praktek jadi nggak masalah. Nah, tetapi kan saya bilang juga, Pak coba dipetani. Barangkali ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Magetan. Dan ini yang selalu saya sampaikan. Jombang sudah punya seperti itu, Lamongan sudah punya. Bojonegoro itu adalah pom bensin yang bisa dikembangkan sampai mungkin sekarang ada 3 pom bensin. Lamongan sekarang mengikuti. Nah, kita ingin Jombang ini nanti akan bisa setara dengan Bojonegoro, setara dengan Lamongan. Ya. Lebih. Nah, Pak Dayat lebih. Nah, berarti aku mau Jombang ya itu lebih. Nah, jadi artinya begini. Tapi tetap kita punya PR. Amal-amal usaha yang kualitasnya masih belum bagus, tetap itu menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki. Tetapi pengembangan amal usaha di bidang ekonomi itu tetap harus kita lakukan. Jadi saya kira Jombang punya 2 potensi, peternakan ayam dan pertanian. Ini saya kira yang harus kita kembangkan. Dan masing-masing daerah potensinya berbeda. Mungkin ada misalnya, mohon maaf,
Wonosalam kalau memang punya potensi pariwisata, ayo kita kembangkan di sana. Nah, termasuk mungkin Magetan, itu kan dekatnya Sarak. Itu saya kira bisa saja mengembangkan potensi pariwisata di sana. Nah, pendek kata intinya jihad ekonomi itu menjadi keharusan. Di samping juga tadi dakwah digital yang memang harus kita lakukan. Karena masing-masing daerah punya potensi yang berbeda-beda. Nah, ini menjadi tugas kami di PWF nanti untuk memetakan sekaligus memberikan arahan bagaimana program-program jihad ekonomi di PTM itu betul-betul bisa kita implementasikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk bisa membangun PTM Jombang ini menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih berkemajuan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kajian Ramadan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang tahun 1444 Hijriah saya nyatakan resmi dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qaribun basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.